Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, mari pada kesempatan kali ini kita yang pertama dan utama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi waktu luang, diberi waktu yang panjang, dan alhamdulillah kita bisa mengisinya melakukan kebaikan-kebaikan. Dan juga tentunya kita masih bisa merasakan nikmat hidup di dunia ini, di mana nikmat hidup di dunia merupakan ladang untuk amal, ladang untuk menanam yang akan kita panen besok pada hari kiamat. Maka kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mari kita senantiasa mengucapkan salam, memanjatkan salam untuk baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan waktu, wajibnya menjaga waktu dan tidak menghabiskannya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kita sudah bersyukur karena masih diberi waktu untuk hidup di dunia. Ya. Jadi kalau ada orang sudah meninggal, itu berarti kesempatan waktunya sudah habis, sudah selesai. Kalau dia beramal, amalnya sudah selesai. Kalau dia bermaksiat, maka maksiatnya sudah selesai. Dalam hal ini Rasulullah SAW itu bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu." Artinya, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Maksudnya kita itu ketika sehat lupa bahwa ada sakit. Artinya ketika sehat lupa mengerjakan hal-hal yang baik, terasa atau akan melakukan kebaikan ketika sudah sakit. Waktu sehat malas untuk beribadah. Ketika sakit harus sholat tinggi, ngapain orang kuat. Itu artinya ketika kita sehat
itu kita lupakan bahwa kita itu sehat. Dan waktu luang, yang esok ujung-ujung jam 12 baru ngobrol-ngobrol. Nah, ini termasuk waktu yang disia-siakan. Nah, kita sebagai umat Islam itu diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa sebagian besar orang itu menyepelekan masalah kesehatan dan menyepelekan masalah waktu. Bapak Ibu sekarang sudah usia berapa yang kira-kira? Saya sendiri itu sudah 57 tahun tidak salah. 57 tahun. Ibu-ibu yang paling sepuh berapa ini? Saudara. Masya Allah. Kita jadi begitu dan pengennya ya orang betul kerja kerja pengennya. Tapi kan ini baru mungkin belum. Kalau dianggap menikah, perasaan ini kalau mas muda dia udah di umurnya isih nom, umurnya isih nom. Wah, di Indonesia tidak. Tapi kok ujuk-ujuk pun tidak. Masya Allah. Perlu nikah kita berusaha ngerti menapa yang sudah terlewat. Tetapi mari kita isi waktu yang akan datang. Dan untuk apa waktu itu? Sebenarnya waktu itu akan berapa? Untuk kalau kami dulu langsung sholat, terus tetapi sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Itu ceritakan dengan ibunda kita dari Aisyah radhiyallahu anha. Kados pundi Rasulullah menikah memanfaatkan waktu ketika Ramadan mau habis. Umumnya kalau kita Ramadan mau habis itu kan berarti mau lebaran, mau Idul Fitri. Itu biasanya malah sibuk apa? Wah, untungnya urung tak kuroke, si anu wis tak kuroke, urung tak kuroke. Sesuk banget gasih yang pasar. Wah, ini bro siapke ayame kanggo dibeleh sok bojo. Padahal kalau Rasulullah SAW pada akhir Ramadan itu beliau malah tidak tidur. Orang saya itu orang mikir sesuatu berbeda bahannya enak-enak boten. Tapi Rasulullah menikah sholat malam, terus semua keluarganya dibangunkan, diajak ikut sholat malam. Padahal Rasulullah menikah kan piyantun ingkang sampun dipastikan masuk surga, dan bahkan beliau adalah orang yang pertama masuk surga. Tetapi
Meskipun demikian, Rasulullah sangat memanfaatkan waktu terutama di akhir Ramadan itu untuk lebih mempergiat sholatnya. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita perhatikan 1 jam itu lama berapa cepat 1 jam itu, dan itu berapa lama? Tergantung dari ini. Nah, nunggu uang teko 1 jam dan itu berapa cepat itu? Baru, tapi nak senang-senang rasanya cepet terus nampung. Misalnya yang hobi nonton dangdut, terus cepet ini. Nah, perlu menikah untuk kita. Waktu harus dimanfaatkan dengan baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan waktu, Allah berfirman dalam surat Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi Bapak Ibu, semua manusia itu akan mengalami kerugian ketika waktunya itu tidak digunakan untuk melakukan kebaikan. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan illalladzina amanu wa 'amilus shalihati, orang yang beriman dan melakukan amal yang saleh. Meskipun kita itu sudah berbuat baik, tapi besok kita itu juga akan tetap merasa rugi dengan waktu. Ya, wah, contohnya tadi. Terakhir biasanya motor orang berbeda biasanya itu. Terus ya. Terus kita terusnya kita menit juga. 10 menit atau setengah jam, 10 menit kita lihat. Niku mungkin menawi sampai ditunjukkan pahalanya membaca Al-Quran yang setiap makhluk itu, maka kita akan merasa rugi. Ya Allah, moga biar aku ngajiin kok 10 menit kok, ternyata jajarannya kok pol. Yuk, perlu menikah, ganggu. Kita selalu memanfaatkan waktu. Saya pernah menyampaikan, kita hendaknya selalu berzikir kepada Allah. Ya. Contoh, kalau dari rumah itu zikirnya untuk berapa itu? Sampai malam boleh. Percaya sekali dalam. Boleh para. Jangan atas. Zikir itu cuma itu mengatas. Adik-adik sudah tahu belum? Doa keluar rumah. Betul. Ayo gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu
haula wala quwwata illa billah. Niku kalau kita tidak lakukan, maka besok kita akan merasa rugi karena waktunya sudah hilang, nggak bisa lagi kalau kita sudah meninggal, apalagi kita sudah berada di yaumil akhir, maka tidak bisa memanfaatkan waktu. Maka mari senantiasa kita gunakan waktu. Yang pertama pasti untuk melakukan aktivitas ya. Bangun pagi jam itu ada handphone. Jam 7 setengah sekawan. Terus apa yang dilakukan? Setengah 4 itu. Kalau itu mungkin menyiapkan masak dulu. Jangan. Sholat dulu. Ya. Sholatnya jodoh jangan Allah sudah terkotor. Paling orang kita bilang. Yuk tak senengnya. Paling orang yang telur, kurang itu, ada. Kalau jam setengah sekawan berarti masih cukup banyak ya. Kira-kira ya 11 rakaat. Kesel ya, keren ya. Ya pembuatannya disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Yang paling penting itu kita lakukan. Bangun tidur, jangan lupa berdoa dulu. Betul, adik-adik bangun tidur doanya gimana? Alhamdulillahi ahya'an ba'da amadana wa ilahi nusyur. Jadi bangun pagi berdoa, wudu, sholat, ya. Kalau panjenengan sambil menyiapkan dapur, misalnya mulai masak, nah itu bisa. Kemudian kalau dapat setelah sholat witir kalau tidak, mereka tidak putih. Maka ujungnya sama ujung betul nggak apa-apa. Alhamdulillah, sampai betul ujung. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan sholat subuh, siapa yang mendatangi sholat subuh secara istiqomah terus-menerus, maka insya Allah dia akan terbebas dari penyakit kemunafikan. Nah, berkaitan dengan waktu itu Bapak Ibu, terutama hubungannya dengan sholat, maka segera dikerjakan. Ya. Jangan sampai bilang bosan. Siapa yang bisa menjamin bahwa 10 menit lagi kita masih hidup, ya? Maka segera kerjakan. Begitu dengan azan, maka ibu-ibu kalau memang tidak termaju, tidak berdoa, segera lakukan sholat. Bapak-bapak segera selesaikan, ya? Segera mempersiapkan diri untuk melakukan sholat. Kalau punya uang, waktu longgar, kadang-kadang gosip, sedangkan gosip yang harus dipakai.
ringan gitu. Ringan bagi orang yang sudah pernah melakukan sedekah. Tapi bagi orang yang belum pernah sedekah itu akan terasa berat. Maka janganlah menunda melakukan kebaikan apapun termasuk sholat, sedekah ketika masih ada kesempatan. Jangan sampai menunggu ketika kita sudah sempit. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, man khafa adraja wa man adraja balagha manzila ala inna sil'atallahi ghaliyatun ala inna sil'atallahi jannah. Barang siapa yang takut, maka hendaklah ia bergegas-gegas. Dan barang siapa yang bergegas-gegas, maka ia akan sampai ke tempat tinggal. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu sangat mahal. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu adalah surga. Ya. Ini maksudnya hukum ini. Barang siapa yang takut ketinggalan, takut orang berjamaah, takut amalnya sedikit, maka segera bergegas-gegas. Nah, yang pengajian, yuk makan. Ada yang azan, yang kecil, ada yang panggilan apa sudah panggil kecil usulan enggar-enggar. Nah, itu semua adalah dagangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dagangan Allah itu nanti balasannya adalah surga. Sekali kita itu mengatakan nanti yang gosip, maka setan itu akan membuat kita lupa. Mungkin kita pernah mengalami sendiri ketika waktu bangun pagi, misalnya melihat jam 3, bisa jam 10 menit gas. Wah, lalu diazan sampai gas. Ternyata akhirnya bablas, kehilangan subuh. Nah, pertama dari itu kita jangan sampai menyia-nyiakan masalah waktu itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menurut yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, la yazulu qadamu bani Adam yaumil qiyamah, tidak akan tergeser kaki anak Adam pada hari kiamat min indi rabbihi, dari sisi Rabbnya, dari sisi Tuhannya, hatta yus'ala al-khamsin, sampai ditanya tentang 5 hal. Jadi besok hari kiamat itu anak Adam, kita semua ini tidak akan bisa bergerak apa-apa, tidak bisa pindah-pindah, saking takutnya menghadapi mahsyar. Di masa itu sampai ditanya tentang 5 hal. Yang pertama an umurihi, tentang umurnya, an umurihi bima afna, tentang umurnya dalam hal apa ia habiskan. Yang umurnya 60 sudah kalau apa baik 60 itu.
wa an sababihi bima abla, tentang masa mudanya dalam hal apa ia pergunakan. Wa malihi, tentang hartanya. Min aina tasabahu, dari mana ia mendapatkannya. Wa fima anfaqahu, dan dalam hal apa ia infakkan. Wa madza amila fima alima, dan tentang apa yang ia amalkan dari ilmunya. Ini baru dulu. Yang pertama umur kita. Ya. Umur itu prakteknya berapa? Hitung-hitung Bapak Ibu selama ini sampai ngatakan Quran yang pintar. Saya mau Quran berbeda pintar katam. Wah, tak harus stop itu. Emang Bapak Ibu, ya. Mulai saat ini melalui satu ditarget. Para orang itu jadi sesasi katam. Wah, apa? Ya, sebunda juga. Waktu kita. Sehalaman kuat betul. Buat orang termahdim katanya bro. Ya? Orang sosial. Gini. Jadi mereka dibuat tanggapi termasuk kita sendiri itu tinggi. Lain dua. Nanti dua TV Badan TV, itu siapa TV? Alhamdulillah nak mampu dan ada dua TV. Ada dino-dinonya yang di dua TV, pak. Berikut yang memakai jawabnya. Jadi tiga yang geser. Bulan terus umur tak kayak umur 5 tahun, 30 tahun, terus beberapa kata penggiro, mereka jaga, sekalipun. Terus tok bobo, nah ini, mari kita yang dua dulu ya. Artinya apa? Mari sisa umur waktu yang masih ada ini kita gunakan untuk berbaik-baiknya. Kalau tidak, kalau Bapak Ibu, yang Quran itu sebelumnya kalau buatan itu maghrib kalau subuh. Jadi ada ustaz yang mengatakan mau saja harus sedikit itu pokoknya jangan sampai sehari itu tidak membaca Al-Quran. Menawi baik amal Fatihah pokoknya dibaca sing iso. Dan pokoknya sing dibaca iso saben-saben waktu. Sing masih kita belajar itu monggo belajar. Soalnya kita kelompok. Sehari kita tidur itu berapa jam kira-kira ya? Tidur jam 10 rata-rata tidur. Jam 10 bangun jam 4. Setengah 4 itu kira-kira ya. Itu berarti mungkin sehari ini kok. Keluar
1, 2, 5 jam. Kadang-kadang masih tidur siang. Pokoknya kalau ngomong ketidur juga ternyata umur kita sudah banyak, tetapi tidak digunakan untuk ibadah. Ya. Ibadah wajib jangan sampai ketinggalan. Aki-aki kerjakan di awal waktu. Yang sunnah, yang paling kerja harus yaitu sholat rawatib. Menegakkan, ya. Kemudian, sholat malam abad paling betul sholat witir. Ada sare internet yang dulu dilakukan. Wajib moga istiqomahnya menunjukkan sholat duha. Kapan mereka berhasil? Kapan bu, bapak, ibu? Pagi ya. Kita jam baru sholat 10 biasa jam itu. Jadi masalah waktu ini adalah kesempatan kita sebagai hamba Allah untuk beribadah kepada Allah. Besok itu di akhirat sudah nggak ada ibadah lagi. Orang-orang sholat keneh, ya. Jadi kesempatannya namun setunggal wonten dunia toh ini. Ya. Nah. Jadi masalah waktu ngobrol, jangan sampai ngendikan musik mengko berhubungan dengan kebaikan. Kalau kita ini terbentik di dalam hati kita, aku pengen baca Quran, langsung mawon, aku diajari, ya, musik aku tak makan pitik saya dari makin dengan betul sias baca Quran, nak makan pitik itu, ya. Aku kok kepengen silaturahmi kalau adikku langsung silaturahmi, agar ditunda. Sebab kalau ditunda itu bisa digagalkan. Siapa yang menggagalkan? Musuh kita, yaitu setan. Misalnya pas level punya orang tuh, aku harus berdakwah, langsung ampun engkau. Kalau nanti ternyata wis tanggul ya deh, ya, termasuk mereka bapak ibu membayar hutang, ya. Uang itu sering, mas aku ngirim duit 100 tak salurkan sok Senin. Pengalaman kalau ada orang meminjam uang dalam waktu dekat akan dikembalikan, itu biasanya berjadi, dan orang yang pinjam uang tidak segera dikembalikan, maka dia tidak akan bisa membayar sampai dia meninggal. Meskipun pinjamannya itu hanya sedikit, ya. Jadi kalau hubungannya dengan uang pinjam, waktunya ada, uangnya ada, langsung bayarkan. Jangan pakai nanti. Musik, tak boleh musik. Nanti kesempatan itu akan hilang. Nah, ini berhubungan dengan waktu. Jadi intinya Bapak Ibu, kita ini diberikan jatah waktu oleh Allah
yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Dan kesempatan yang masih ada itu mari kita gunakan dengan baik. Ada satu cerita pada zaman Rasulullah SAW, itu ada 2 orang yang masuk Islam baru-baru. Nah, kedua-duanya baru. Kemudian yang satu meninggal duluan, meninggalnya syahid jihad karena Allah SWT. Yang satunya meninggal setahun kemudian, tetapi tidak mati syahid. Anehnya, orang yang mati belakangan, yang mati tidak syahid itu ternyata masuk surganya lebih dulu daripada orang yang mati syahid itu. Kenapa? Kata Rasulullah, bukankah dia umurnya lebih panjang, dia melakukan sholat, melakukan puasa Ramadan, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, itu Bapak Ibu. Kesimpulannya, yang pertama yaitu kita wajib menggunakan waktu untuk sesuatu yang bermanfaat, terutama untuk kehidupan kita di akhirat. Sudah saya sampaikan di awal-awal, misalnya kita mencangkul, misalnya kita masak, misalnya kita berdagang, itu selalu lisannya itu selalu berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, atau membaca sholawat, atau tahlil dan sebagainya. Kemudian yang kedua, anak Adam, artinya kita semuanya manusia itu akan dimintai pertanggungjawabannya waktu yang diberikan oleh Allah di dunia ini digunakan untuk apa. Terutama yang masih adik-adik ini ya. Sekarang semuanya belajar di sekolah semuanya. Nah, itu akan ditanya, belajar tenaga orang. Ya, tenang gitu ya. Masa mudanya digunakan untuk apa gitu. Nah, kemudian yang ketiga, jangan sampai kita menghabiskan waktu dan menyia-nyiakan waktu. Contohnya apa? Tangi turun gak sholat subuh, nonton TV, tekan jam 12 sholat zuhur, nonton TV meneh. Nah, itu contoh yang menghabiskan waktu tetapi kita menyia-nyiakan. Atau ibu-ibu betul suka rumah ketemu tonggone ngobrol ngawang itu terus gugur ngobrolnya rong jam orang ngosok sing jual-jualke mungkin mondok liyane. Nah, itu contoh itu menyia-nyiakan waktu. Kadang kita itu menghindar ya, ketika kita membicarakan keburukan orang lain itu rasanya enak ya, orang kroso itu. Tapi nak kroso Quran, rong kebet nulis, wah belagu juga deh. Ya, itu semua karena ingat bahwa kita itu punya musuh. Musuh kita itu setan. Kalau hal-hal yang buruk, maka setan itu menghubung-hubungi. Terus kemudian saya muncul ngapusin apa-apa, yang penting tunggu. Tapi nak usahakan ngaji, terus ini orang-orang kesalahan, kadang-kadang waktu itu ya.
berlaku. Nah, demikian Bapak dan Ibu, semoga kita dimudahkan oleh Allah dalam memanfaatkan waktu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Meskipun begitu, waktunya istirahat, waktunya bekerja. Tetapi semuanya hendaknya lisan kita selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isinya apa ini? Enggak ada isinya.